Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat datang kembali di malesbaca.com. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tetap di buku ringkasan Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Nah, pada chapter ini kemarin kita udah bahas nih tentang keimanan dan keislaman. Terus ada juga keutamaan ikhlas dan pengharaman riya. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa selalu berada dalam pengawasannya. Nah, langsung aja nih. Kita buka dengan surat Al-Hajj. Surat ke-22 ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras." Itulah arti dari surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 1 sampai 2. Nah, selain ayat di atas, banyak ayat lain yang menjelaskan tentang takut kepada Allah dan merasa selalu berada dalam pengawasannya. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan lebih sering menangis daripada tertawa." Seketika para sahabat menutup mukanya sembari menangis hingga bersuara sengak. Kemudian ada juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW yang memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya menjelaskan kepada kami, proses penciptaan salah seorang di antara kalian di dalam rahim ibunya adalah selama 40 hari berupa sperma. 40 hari kemudian berbentuk segumpal darah. Dan 40 hari kemudian berbentuk segumpal daging. Kemudian malaikat diutus untuk meniupkan 4 roh pada segumpal daging itu. Setelah itu malaikat diperintahkan untuk mencatat kadar rezekinya, usianya, amalnya, dan nasibnya. Bahagia ataukah sengsara? Demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penghuni surga, yaitu perbuatan baik, hingga jarak antara dia dan surga hanya sejengkal. Dan amal perbuatan itu telah dicatat oleh malaikat. Kemudian dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penghuni neraka, perbuatan keji, maka ia akan masuk ke neraka. Sedangkan salah seorang di antara kalian yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penduduk neraka, hingga jarak antara dia dan neraka hanya sejengkal, dan amal perbuatan itu telah dicatat oleh malaikat. Kemudian dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penduduk surga, maka ia akan masuk surga. Disusul dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Adi bin Hatim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
galak. Setiap salah seorang di antara kalian pasti akan berbicara langsung kepada Tuhannya, tanpa difasilitasi oleh seorang penerjemah. Ketika ia menoleh ke sebelah kanannya, ia tidak dapat melihat apapun kecuali amal saleh yang pernah ia lakukan. Dan ketika ia menoleh ke sebelah kirinya, ia tidak dapat melihat apapun kecuali amal keji yang pernah ia lakukan. Ketika menatap ke depan, ia melihat api neraka berkobar tepat di depan matanya. Maka hendaklah kalian takut terhadap api neraka, meskipun dengan cara menyedekahkan separuh kurma. Ada juga hadis riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya kalian sangat mengetahui perbuatan, di mana pada masa Rasulullah kami menganggap perbuatan tersebut sebagai bagian dari dosa besar. Ditutup dengan hadis dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu pencemburu. Allah cemburu tatkala melihat seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan kepadanya. Nah, itulah sekilas tentang chapter takut kepada Allah dan merasa selalu berada dalam pengawasannya. Dari ringkasan Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Semoga dengan malasbaca.com bisa membuat kalian semakin mencintai untuk mendengarkan, semakin menyukai untuk mendengarkan, dan semakin termotivasi untuk selalu bisa mendengarkan. Cukup dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.